Tapi pelan-pelan ya akhirnya ya sadar lah saya harus tetap dengan janji saya untuk pelan-pelan tahun 83-an sudah bisa dapat gaya saya yang banyak terpengaruh gaya anak-anak, lukisan anak. Karena memang studi khusus saya tentang anak-anak. Terus 84 kebetulan ketemu wanita Swiss yang jauh lebih tua dari saya. Terus karena saat itu saya juga agak goyang ya, agak kesepian dan apa, jadi ya akhirnya kita pacaran sebentar. Kemudian dia ngundang saya ke Swiss. Terus saya tidak kuliah selama 1 semester. Karena pergi ke Swiss itu, ke tempat pacar itu. Nah, pengalaman ke Eropa pertama kali itu yang sebetulnya berkesan dan merubah semua karena pengalaman visual terutama ya. Apa yang dirasakan berbeda Mas dengan di Indonesia atau di Jogja misalnya? Iya, saya kira kebebasan berekspresi pasti ya. Lebih luas di sana ya. Kita kan di Indonesia saat itu masih di bawah Orba. Persis. Jadi setiap, apalagi nggak usah lah berekspresi secara politik atau mengkritik, bahkan pameran pun di gedung pameran perlu izin polisi ya. Persis, ya. Perlu surat yang dicap polisi dan sebagainya ya, kayak gitu. Jadi di Eropa nggak ada gitu-gitu. Semua ada juga media kali ya. Tahun 84 itu di ASRI kan belum mengenal seni performance atau instalasi, mungkin sudah tapi tidak banyak disebut-sebut saat itu. Tahun 84, 85. Di Eropa sudah umum itu ya? Sudah. Video dan sebagainya kan. Di situ saya melihat langsung apa-apa yang saya lihat hanya di buku-buku perpustakaan. Itu didapati langsung. Iya, langsung. Tapi ya juga hubungan saya dengan yang tante-tante Swiss itu juga kurang bagus juga, kita sering bertengkar. Karena saya juga mungkin masih muda, masih agak-agak belum pengalaman, terus secara mental juga. Jadi pulang, yang saya kecewa, yang itu mantan pacar saya yang orang Swiss itu tidak jadi membuat pameran saya seperti yang dia janjikan, karena kesibukannya bekerja sebagai perawat anak-anak cacat mental. Padahal Mas Edi pergi ke sana untuk kepentingan pameran. Ada juga kepentingan, dan dosen-dosen sangat support. Wah, Edi pergi aja, itu pengalaman bagus, mumpung ada yang, karena saat itu memang susah ya. Keluar negeri itu hanya bisa dilakukan oleh dosen atau anak-anak yang mendapat mahasiswa, yang dapat beasiswa, atau yang sudah menyelesaikan S1. Tapi 1 semester di sana itu pengalaman visualnya kan dapat lebih kaya, lalu kembali ke Jogja untuk menyelesaikan. Terus 89 saya juga ke Belanda juga. Terus itu setelah lulus atau sebelum? Sebetulnya ke Belanda ini ingin menulis skripsi sebetulnya. Karena ingin mewawancarai salah satu tokoh kelompok Cobra. Cobra itu kelompok seni rupa di Belanda yang terkenal di dunia setelah post-war, setelah Perang Dunia Kedua, tahun 50-an, dan besar di Eropa atau terkenal di dunia. Jadi Cobra singkatan Copenhagen, Brussels, sama Amsterdam. Jadi 3 negara ya. Jadi kelompok, ya saya nggak tahu gayanya itu, mungkin saya bilang neo-primitivism ya, jadi ekspresionis dengan figur-figur yang sangat mencolok ya. Ada primitifnya, ada gaya anak-anaknya, tapi sangat ekspresif. Saya dapat kontak dengan salah satu tokoh, namanya bukan Corne, ada satu yang ternyata melihat situasi akademi seni di Belanda juga menarik, karena juga sistem belajarnya juga jauh berbeda dengan apa yang saya alami di ASRI, di Jogja. Mahasiswa lebih bebas juga,
Dan dosen itu tidak menilai baik buruknya, tapi justru melatih kita untuk mengamati, menganalisa proses berkarya. Oke. Dan juga lebih mengutamakan dialog ya. Misalnya dengan dosen itu tanya, apa sih yang kamu maksudkan? Memang di asli ada juga pertanyaan itu, apa sih di balik itu, konsepmu apa? Tapi kan kalau di asli itu langsung dinilai, oh ini bagus, oh ini lumayan, ini jelek. Judgement-nya cepet banget ya? Cepet ya. Dialognya belum kelar gitu ya? Tanpa analisa yang lebih dalam, lebih luas, lebih menjalar kemana-mana. Kalau di Eropa ya itu. Sangat terbuka ya? Iya. Untuk relasinya juga lebih setara ya? Iya. Dan dosen juga tidak datang tiap hari. Mahasiswa pun juga bisa bekerja di studio di rumah mereka. Oke. Jadi hanya telepon dosennya datang ke studio, terus bisa diskusi. Memastikan ya. Ini proses yang berbeda di Amsterdam dengan di ASRI itu sempat ada konflik juga ya Mas Edi di kampus? Ya konflik sih enggak. Saya tidak di Amsterdam, saya di Enschede di timur. Oke. Karena punya kontak juga dengan mahasiswi di sekolah itu yang dapat beasiswa di ISI. Dari situ dia bilang kamu ke akademiku aja cukup bebas, tidak formal, bisa mendaftar. Mereka hanya lihat CV-mu dan proposalmu tanpa ujian. Kalau mereka lihat itu oke, diterima. Ternyata betul. Yeah. Saya coba daftar, diterima. Cuman saya nggak bisa bayar ya, karena saya belum menyelesaikan S1. Belum ada sertifikat atau ijazah untuk bisa mendapatkan pekerjaan. Iya, beasiswa ya. Jadi setelah itu saya ke Swiss, di Swiss 3 bulan, ke rumah teman. Di situ saya bisa pameran tunggal di sebuah ruang alternatif gitu. Bisa jual karya. Saya kembali ke Belanda, daftar itu diterima dan saya bisa bayar sendiri sekarang. Jadi rencana 3 bulan jadi 15 bulan di Belanda. Tapi ya itu perjuangan juga ya. Jadi cukup memperkaya walaupun tidak mudah karena saya terus terang itu memang kehidupannya underground ya. Jadi semua do it yourself tidak uang dari beasiswa. Jadi semuanya diupayakan sendiri ya. Jadi ya diirit-irit juga sampai kerja sosial ini bantu-bantu masak di sebuah kafe alternatif gitu. Oh iya, waktu di Amsterdam itu. Di Enschede. Di Enschede ya. Oke. Terus Heri Dono sempat datang ikut bantu saya masak sehingga dapat dinner gratis juga. Kadang-kadang cuci piring. Jadi nanti honor tidak berbentuk uang, kita dapat kayak tiket kupon untuk beli bir gratis. Sama tiap ada konser-konser rock metal besar di kafe itu kita bisa masuk. Oke. Ini 15 bulan tadi studi untuk Kobranya berhasil? Akhirnya enggak jadi. Karena enggak jadi nulis skripsi malah kuliah. Jadi pulang 90. Jadi 89 sampai 90 di Belanda. 90 kuliah lagi sebentar. Terus akhirnya saya keluar aja enggak. Di ASRI nggak sampai tamat, nggak sampai selesai. Iya. Jadi ambil ijazahnya yang dari Belanda itu. Iya. Terus saya balik ke Belanda lagi. Terus ke Amerika, ke LA juga karena ada kesempatan sih ke situ. Terus ya waktu muda kan kita ingin mencoba apa aja. Proses ya, eksploratif lah ya. Iya. Secara mental ya. Jadi di LA juga karier saya nggak bagus, gagal juga. Akhirnya nikah sama orang LA, kami pindah ke Jogja 5 tahun. Setelah itu diundang ke Basel untuk residensi tahun 96. Di situ saya ketemu sahabat saya lama yang sekarang jadi istri saya. Di situ kita mulai punya hubungan khusus ya. Terus pulang ke Indonesia lagi ya proses cerai lah dengan mantan istri saya di pengadilan. Terus yang dari LA itu? Iya. Terus 97 saya memutuskan ke
Swiss di Basel itu. Pindah ke Basel. Sampai sekarang ya Sampai tinggal. sekarang. Jadi kalau lihat dari perjalanan Mas Edi, awalnya kan mimpinya untuk jadi pelaut, sebenarnya sebagai seniman terwujud semua tuh ke kota-kota Iya, itu. keliling juga sih. Cuman tidak bertemu dengan banyak wanita seperti ini. Tapi nggak hanya banyak beberapa. Ya masa-masa itu memang Kerinduan untuk 80 keluar iya. ya. Dan juga kan tahun 80 dalam segala hal itu memang terjadi pergolakan di mana-mana ya. Dan itu sangat saya saksikan di Eropa. Misalnya begini, kalau nggak salah Mas Enin Supriyanto pernah kuratorin pameran tunggal saya pertama di Nadi Gallery. Dia bilang kalau tahun 80 itu memang penuh gejolak di bidang apapun. Di seluruh dunia. Di seluruh dunia. Di bidang politik jelas ya, karena Berlin Wall Persis, ya. jatuh, runtuh. Ada pergolakan di Polandia, Wałęsa itu Ya, apa? ya, Solidarność. Solidarność. Ya, persis. Lech Wałęsa ya. Betul. Terus kemudian kan karena Berlin Wall runtuh, jadi perang dingin selesai. Ya. Kemudian Cina mulai membuka pintunya untuk dunia internasional. Secara lingkungan itu katanya Greenpeace lahir tahun 80. Kemudian ada bisnis yang berbasiskan apa sih? Green atau apa yang body shop. Oh, The Body Shop ya. Itu pionir di era tahun 80-an. Jadi orang sadar kalau tidak melakukan testing terhadap binatang, lingkungan environmentally friendly istilahnya. Terus apa lagi ya? Musik rock juga gitu kan? Ya, berkembang dan berubah ya. Punk juga berkembang, terus tiba-tiba ada heavy metal, thrash metal, semua. Jadi juga dalam seni rupa sebetulnya ada satu gerakan trans avant-gardia namanya. Jadi seni rupa yang sebetulnya apa sih? Bebas, wild, terutama di Jerman ya, yang saya rasakan benar-benar, dan di Eropa Tengah. Jadi itu ada semacam kesenian yang juga mengarah-arah sebetulnya ke urban juga sedikit. Seperti di Amerika dilakukan oleh Basquiat dan Andy Warhol. Ya. Kit Haring. Kit Haring ya. Yang juga ya sketch awalnya itu kan. iya, hitam putih. graffiti juga. Graffiti. Jadi dari situ juga kita bisa MTV. Oh, ini generasi jelas MTV ini, ya. iya. Ya. Saya generasi MTV sebenarnya. Jadi melihat kehidupan urban, musik urban, seni, dan di situ saya banyak melihat gejala-gejala baru pada pengambilan video ya, terutama video klip ya. Itu sangat-sangat membuka mata ke seluruh dunia bahwa video klip itu bisa dieksplor semaksimal mungkin kan. Ya. Era itu kan sebenarnya ada era pemberontakan terhadap sesuatu yang dianggap mereka nggak percaya lagi kan. Betul, sistem gitu ya. Itu sudah terjadi sebenarnya tahun 70-an dengan hippie kan, tapi ini 80 ini lebih kepada mungkin tidak seperti flower power, tapi lebih sangar ya saya kira. Lebih urban sebetulnya. Iya. Yang justru kehidupan urban, konsumerisme terutama. Jadi banyak di Eropa terutama di kota-kota besar ada istilah subkultur juga. Subkultur. Ya. Dan itu kayaknya perlawanan terhadap kultur-kultur yang dominan ya. Iya, betul ya. Dan kalau mungkin saya keliru, musik punk itu kan juga melawan ya rejim atau otoritas yang dianggap tidak punya. Iya, dan juga sistem kapitalistik dalam industri musik. Ya. Jadi mereka bermain bisa di mana aja, tidak harus di stadium, tidak harus dengan ratusan ribu, dengan 10 orang mereka bisa konser ya. Ya persis yang saya lihat series kemarin yang Sex Pistol pas lagi pelantikan Ratu Inggris, dia bikin konser di sungai dan dia bikin lagu yang membuat polisi akhirnya membubarkan dan merusak
acara penobatan ratunya waktu itu kan. Oh gitu. Ya, Save the Queen itu ceritanya God itu. Save the Queen. God Save the Queen. Itu Iya. cerita di era 80-an itu. Nah, kalau di seni itu terjadi juga, Mas? Terjadi juga. Jadi mulai juga graffiti kan juga Tahun 80-an. Ya, di New York gitu kan. Iya, Kerasa karena banget. juga perkembangan hip hop ya sama rap Ya, persis ternyata era juga itu, hip hop, rap. diikuti oleh kelompok seni rupa pelukis, terutama support dengan graffiti yang mereka ekspresikan yang dengan kata-kata atau ungkapan-ungkapan yang ada di musik rap jadi di tembok juga. Terima kasih telah mendengarkan podcast Beginu. Nantikan obrolan Wisnu Nugroho bersama narasumber inspiratif lainnya. Oh ya, jangan lupa juga untuk follow dan nyalakan notifikasi podcast Beginu agar tidak ketinggalan episode selanjutnya. Saya Dava Wahyu dan segenap tim Media Podcast Network pamit undur diri.